Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu nisfudda. Kepanikan itu sebagian dari penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man syaya'ahu ila yaumil millati waddin. Amma ba'du. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-aya sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Masjid Haji Muhammad Cengho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Syahrul ibadah, bulan untuk memperbanyak ibadah. Syahrul du'a, bulan di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah. Syahrul Quran, bulan di mana kita diperintah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Sadaqah, bulan di mana kita diperintah untuk memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, amalia yang sunnah Allah berikan pahala seperti yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Nafas kita dihitung tasbih, amal kita dilipat gandakan. Bahkan ada ungkapan yang sangat populer, man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tidurnya orang yang puasa dihitung ibadah oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini pula terjadi peristiwa penting. Apa peristiwa penting tersebut? Yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Sayangnya, sebagian ada yang beriman kepada Allah, sebagian ada yang ingkar atau kufur kepada Allah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah diterangkan, hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan menjalankan ibadah panjang, yaitu puasa di bulan Ramadan. 1 bulan penuh Allah perintahkan kita puasa di bulan yang mulia ini. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah Masjid Haji Muhammad Cengho yang dirahmati Allah, mari kita isi bulan Ramadan dengan amalia-amalia yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita kendor dalam beribadah. Jangan sampai hanya karena musibah yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai hanya karena sedikit ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kendor semangat kita beribadah, memakmurkan bulan yang mulia ini. Ujian diberikan oleh Allah bukan ini kali pertama. Mari kita lihat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi musibah yang hampir sama yang seperti kayak yang kita alami sekarang ini. Bahkan ribuan orang meninggal dunia karena wabah tersebut. Sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi, yang oleh Rasulullah diberikan gelar aminu hadhil ummah, wafat karena wabah. Amir Syam, gubernur Palestina. Siapa sahabat yang mulia tersebut? Abu Ubaidah ibnu Jarrah, wafat sebagai syahid karena virus yang hampir sama dengan yang kita alami saat ini. Maka mari kita tenangkan hati kita. Mari kita husnudzon kepada Allah, yakin semua yang diujikan oleh Allah kepada kita, Allah punya rencana yang lebih baik.
Mari kita kembalikan kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka marilah kita contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Umar? Semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada saya tidak mempedulikannya. Asal jangan Allah uji imanku yang diuji oleh Allah. Maka ini menjadi musibah yang sangat besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tenangkan hati kita. Jangan kita berlarut-larut dalam kepanikan. Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu nisfudda. Kepanikan itu sebagian dari penyakit. Seorang ulama, penemu ilmu kedokteran yang pertama kali, dalam ungkapannya beliau mengemukakan al-wahmu nisfudda. Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Wal itminanu nisfud dawa. Ketenangan, kedamaian hati kita separuh daripada obat. Maka mari kita jangan takut yang berlebihan, tapi juga jangan terlalu kendel. Mari kita antisipasi virus ini dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Saya takut ketika kita umat muslim ketakutan dengan ketakutan yang sangat berlebihan, ternyata mati ini gak krono corona. Karena apa? Karena kepanikan. Maka ada satu kisah yang sangat populer. Ada seorang ulama, seorang waliullah, ahlul mukasyafah. Ahlul mukasyafah ini yaitu orang yang bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, bahasa Surabayanya punya indera keenam. Maka ulama ini ketemu dengan rombongan penyakit. Ditanya, "Mas, mau kemana?" "Kami mau ke Damaskus." "Kenapa?" "Kami diperintah oleh Allah untuk menghancurkan orang Damaskus." "Berapa orang yang meninggal dunia?" 1000. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama rombongan penyakit ini. Ditanya lagi, "Oh, sudah pulang?" "Sudah." "Berapa yang meninggal dunia?" 50.000. Perintahnya 1000, tapi yang meninggal dunia 50.000. Kenapa demikian? Karena selebihnya mereka mati karena kepanikan. Maka di era yang seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kita pasrahkan kepada Allah. Mari kita lakukan 2 ikhtiar yang tidak boleh kita pisahkan. Yang pertama, ikhtiar zahir. Yang kedua, ikhtiar batin. Kedua ikhtiar ini harus kita sinergikan. Insya Allah, dengan mensinergikan antara ikhtiar zahir dan batin, Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sukses Ramadan dengan ibadah. Sukses Ramadan dengan amalia-amalia yang soleh. Mari kita sempurnakan Ramadan kita dengan amalia yang soleh. Yang pertama, di sholatit tarawih, dengan menjalankan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih adanya hanya di bulan Ramadan. Antum mau sholat tahajud selain Ramadan bisa. Antum mau sholat taubat selain Ramadan bisa. Antum mau sholat duha selain Ramadan bisa. Antum mau sholat witir selain Ramadan bisa. Tapi sholat tarawih adanya hanya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa
yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, kecintaan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini mampu dan bisa melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat taraweh di bulan yang mulia ini. Yang kedua, watilawatil Quran. Kita sukseskan bulan Ramadan, kita sempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan tilawatil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah umatku yang paling utama di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Maka Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan ini bulan untuk membaca Al-Quran. Mari di bulan Ramadan ini kita lakukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah ini mampu meringankan siksa kita ketika dikubur. Apa itu? Yaitu tilawatil Quran. Syafi'an liman qara'aha. Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi mereka yang mau membacanya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengemukakan, mereka yang membaca Al-Quran satu huruf tanpa wudu. Ini antum baca Quran, tidak punya wudu baca Quran. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tanpa wudu. Maka setiap huruf akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Kalau orang itu membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, satu huruf akan diberikan oleh Allah 25 kebaikan. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, maka setiap hurufnya akan diberikan oleh Allah 100 kebaikan. Indahnya membaca Al-Quran. Bahasa surga adalah bahasa Al-Quran. Maka mari di bulan yang mulia ini kita baca Al-Quran. Idealnya 3 hari sekali kita khatam. Tidak bisa 3 hari 1 minggu. Tidak bisa 1 minggu 1 bulan kita khatam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan ribuan sahabat. Semua tidak ada yang hafal Quran kecuali 6 orang. Yang 2 ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Maka membaca Al-Quran tidak harus hafal Al-Quran. Mari kita baca 1 ayat, 2 ayat, 1 makra', 1 juz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai amalan yang sedikit tapi yang istiqomah. Mari kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Yang bisa di bulan Ramadan 1 juz, kita baca 1 juz. Yang tidak bisa 1 makra', yang tidak bisa 1 ayat, 2 ayat, kita istiqomahkan di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penyejuk hati kita. Yang ketiga, yang terakhir, bis-shadaqah. Mari di bulan Ramadan ini kita sisihkan sedikit rezeki kita bagi mereka yang memiliki rezeki. Para sahabat mengira orang sedekah itu harus pakai uang. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabassumuka biwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu sedekah. Ketika ada duri di tengah jalan, engkau singkirkan duri itu, maka engkau termasuk bersedekah. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya harta sedekah dengan hartanya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah akan menjauhkan kita dari bala. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah yang kita keluarkan akan menutup 70 pintu musibah yang akan diturunkan oleh Allah. As-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah akan mendatangkan rezeki kepada kita. Sedekah yang kita keluarkan akan menghalau musibah-musibah yang akan diturunkan oleh Allah. Sedekah yang kita keluarkan akan mendapatkan rahmat,
akan mendatangkan pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sukses Ramadan dengan amalia-amalia yang solih yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah. Sukses Ramadan dengan beribadah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.